Ayo yang Assalamualaikum ya, Ustaz. langsung segera, mari. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama saya Sulaiman, mengikuti kajian di Blok C, Stiung 2, Kabupaten Damasraya, Sumatera Barat. Oh, Damasraya ya. Damasraya, Sumatera Barat, Pak ya, Katam ya. Iya Pak. Katam Tama. Iya. Ya. Saya mau bertanya tentang dua ayat yang hampir sama Pak Ustadz, yaitu di surat Al-Baqarah ayat 145 sampai dengan 150 yang memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang apabila keluar dari rumah untuk menghadapkan wajahnya ke Masjidil Haram, yaitu tentang kiblat. Saya mohon penjelasannya dari Pak Ustadz. Sehubungan di kalangan siswa ada yang tidak sependapat tentang kiblat ini. Atas penjelasan Pak Ustadz, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dari Damasraya kapan datang? Saya sekarang pulang kampung Pak, ke Pati. Oh, pulang kampung. Sudah tidak ke sana lagi. Tidak, jadi sudah tidak kembali ke Damasraya. Kembali Pak. Oh, berapa hari nanti di sini? Saya masih menunggu hasil tes anak saya masuk ke SMP MTA Gemolong itu Pak. Oh ya, ya, mudah-mudahan masuk ya. Coba dibaca ayatnya. Al-Baqarah ayat 145 dan 150. Wala in ataital ladzina utul kitaba bikulli ayatin ma tabi'u qiblatak wa ma anta bitabi'in qiblatahum wa ma ba'duhum bitabi'in qiblata ba'd wala in ittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal ilm innaka idzal laminadh dhalimin. Dan sesungguhnya jika kamu mendatangkan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberi Alkitab, yakni Taurat dan Injil, semua ayat atau keterangan, mereka tidak akan mengikuti kiblatmu, dan kamu pun tidak akan mengikuti kiblat mereka. Dan sebagian mereka pun tidak akan mengikuti kiblat sebagian yang lain. Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti keinginan mereka setelah datang ilmu kepadamu, sesungguhnya kalau kamu begitu termasuk golongan orang-orang yang zalim. Ya. Kemudian yang ayat 150. 150 apa 50? 150. Ya. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah li alla yakuna linnasi 'alaikum hujjatun illal ladzina dzalamu minhum fala takhshawhum wakhshawni wa li utimma ni'mati 'alaikum wa la'allakum tahtadun. Dan dari mana saja kamu keluar, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu sekalian berada, maka palingkanlah wajahmu ke arahnya, agar tidak ada hujah bagi manusia atas kamu, kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Maka janganlah kamu takut kepada mereka, dan takutlah kepadaku, dan agar ku sempurnakan nikmatku atasmu, dan supaya kamu mendapat petunjuk. Apa yang ditanyakan? Di antara kita ada yang tidak setuju kiblat itu, maksudnya gimana? Kalau ini tadi kan orang Yahudi, jadi perpindahan kiblat. Dahulu sebelum ada perintah menghadap kiblat ke Masjidil Haram, tapi itu ke Baitul Maqdis, ke Palestina sana. Maka di Madinah kalau nggak salah, itu ada Masjid Qiblatain, yang sudah haji mungkin tahu sana. Masjid dua arah. Ketika dulu masih menghadap ke Baitul Maqdis sana, terus saat itu turun ayat suruh menghadap perintah ke Ka'bah. Nah itu diramaikan oleh orang-orang Yahudi. Tuduhan yang jelek.
Tuduhan, agama Muhammad itu agama yang tidak punya pendirian. Sebentar menghadap ke sana, sebentar menghadap ke sini. Bahkan ada semua diarahkan untuk menghadap ke Mekah ya. Baitul Haram itu Masjidil Haram ke Mekah. Itu karena untuk menghormati negerinya. Karena Muhammad itu kampung halamannya, kelahirannya di sana. Maka orang-orang kalau sholat untuk menghadap sana itu untuk menghormati kampung halamannya. Macam-macam cobaan. Padahal kalau dia berdasarkan, kalau dia orang yang beriman betul, ya mengikuti kitab yang ada pada mereka, tentu tidak mungkin ini seorang nabi ya sholat menghadap kiblat kok pindah ke sana kalau tidak perintah Allah, tidak mungkin. Jadi nabi itu hanya menurut apa yang diperintahkan oleh Allah. Dulu memang sholatnya menghadap ke Baitul Maqdis, ya, setelah diperintahkan oleh Allah menghadap ke Masjidil Haram ke Mekah, ya pindah menghadap ke sana. Maka diterangkan itu wa min haitsu kharajta fawalli wajha syatrul Masjidil Haram. Ya, dari mana saja kamu keluar, maka palingkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dari maksudnya kamu di mana saja, di tempat manapun. Kalau kita sholat supaya selalu menghadap ke Masjidil Haram. Kiblatnya umat Islam sekarang Masjidil Haram. Maka bukan mengarah ke timur atau ke barat, ke Masjidil Haram. Nah kalau orang Indonesia kalau sholat semua selalu menghadap ke barat. Itu sebenarnya bukan ke barat, arahnya ke Masjidil Haram. Nah karena Masjidil Haram, kita Indonesia itu letaknya di sebelah timur Masjidil Haram, maka kalau sholat menghadap ke barat, gampangannya kan gitu. Kalau orang letaknya di sebelah utara Masjidil Haram, kalau sholat menghadap ke selatan dan sebagainya. Maka kalau sholat di Mekah sana, di Masjidil Haram sana, makmum itu berhadap-hadapan. Imam kadang-kala hadapannya sama dengan menghadapi makmum. Jadi Ka'bahnya di tengah ini, sholat berkeliling ini semua, hadapnya ke Masjidil Haram semua. Durane kok kudu marep ngulon. Kalau sebelah timur Ka'bah madhep barat, kalau dia di belah selatan madhep ke utara. Kalau belah barat madhep ke timur gitu. Nah itu karena arahnya menghadap ke Masjidil Haram. Lah orang yang tidak suka atas perintah Allah itu, dia orang yang dolim. Ya, orang yang tidak menyukai itu perintah Allah. Kalau umat Islam kan tinggal mengikuti apa yang diperintah oleh Allah. Maka dari itu di situ terangkan li alla yakuna linnasi alaikum hujjatun illal ladzina dzalamu minhum wala tahsyauhum wasyauni. Ya, jangan takut pada mereka, takutlah kepada aku Allah maksudnya. Takut kepada Allah aja. Orang-orang yang dolim saja di antara mereka yang tidak suka akan perintah Allah itu. Maka kamu jangan takut pada mereka, takutlah kepadaku, maksudnya kepada Allah. Ya, dan agar ku sempurnakan nikmatku atasmu supaya kamu mendapat petunjuk. Jadi di situ wali utimma nikmati alaikum wa lakum tahtadun. Allah menyempurnakan nikmatnya. Kiblat, perpindahan kiblat itu perintah Allah, bukan kehendak Nabi sendiri. Setelah diperintahkan Masjidil Haram, ya mana sana ada. Ada pun orang yang tidak setuju mau bilang apa silahkan. Tidak peduli ini perintah Allah menghadap ke Masjidil Haram, ya menghadap ke Masjidil Haram. Nah orang-orang musyrik, orang-orang Yahudi, orang Nasrani ya itu nggak suka, malah menuduh. Betulnya dia hati nuraninya tahu. Oh ini jelas, ini Nabi, oh berarti kalau menghadap ke sana tentu bukan kehendak sendiri, itu mesti kehendaknya Allah. Wah ini Nabi tidak mungkin berbuat sak karepe dhewe. Hanya dia lesannya tidak mengakui kalau Muhammad itu Nabi atau Rasul. Sebetulnya hatinya mengetahui itu Nabi. Yang dikatakan oleh Allah, orang yang pernah diberi kitab oleh Allah, yaitu Nasrani dan Yahudi itu, mengenal Muhammad itu sebagai utusan Allah, Rasul Allah, seperti mengenalnya seorang bapak kepada anak-anaknya sendiri. Jadi kenal betul kalau Muhammad itu Nabi. Maka kalau menghadap dulu ke Masjid
Baitul Maqdis kok sekarang madep, oh itu mesti kehendak Allah, bukan perintahnya, bukan kehendak Nabi. Gitu. Maka itu tidak usah dihiraukan itu. Coba dibaca itu ada notnya itu. Tidak ada. Ustaz. Ada? Tidak ada. Dalam suatu ayat dimakan bahwa turunnya ayat 150 sehubungan dengan peristiwa berikut. Ketika Nabi SAW memindahkan arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah, kaum musyrikin Mekah berkata, Muhammad dibingungkan oleh agamanya. Ia memindahkan arah kiblatnya ke arah kiblat kita. Ya, ia mengetahui bahwa jalan kita lebih benar daripada jalannya dan ia sudah hampir masuk agama kita. Itu orang Mekah, orang musyrikin Mekah. Ya, padahal dari situ bukan kiblat, dia kiblat kan nyembah patung-patung. Ini bukan nyembah patung, menghadapnya ke Baitul Haram, Masjidil Haram. Nah, kalau orang Yahudi menuduh agama Muhammad tidak punya pendirian, sebentar menghadap Baitul Maqdis, sekarang menghadap ke Arab, ke Mekah untuk menghormati kampung halamannya sendiri. Pokoknya ocehan-ocehan itu jangan diperhatikan. Itu orang-orang yang zalim.